Selamat pagi teman-teman semua. Kali ini saya Junius Fernando Saragi, peserta Latsar CPNS KPU RI, KPU Jateng Angkatan 12 akan menjelaskan tentang penerapan nilai-nilai aneka sesuai dengan tusi jabatan yang saya miliki. Adapun tugas staf pelaksana di subbagian program dan data adalah yang pertama, mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan rencana anggaran pemilu, menyusun dan mengelola perencanaan anggaran pemilu, mengelola dan menyusun data pemilih, mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga lain, mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga non-pemerintah, melakukan survei, mengumpulkan dan mengolah bahan kebutuhan pemilu, mengumpulkan dan mengolah bahan hasil monitoring penyelenggara pemilu. Berikutnya adalah melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Purbalingga. Berikutnya menyusun dan merencanakan kebutuhan anggaran, proses rekrutmen anggota KPU Kabupaten Purbalingga, mengumpulkan dan mengolah bahan hasil supervisi, menyusun dan mengelola laporan pelaksanaan kegiatan, memberikan dan mengelola bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Purbalingga. Di sini saya memilih dua kegiatan besar dari tugas dan fungsi yang saya miliki. Yang pertama perencanaan anggaran. Nah, jika dilihat dari nilai anekanya yang akuntabilitas, saya melihat bahwa perlu melakukan tugas dengan berintegritas dan tanggung jawab dalam perencanaan anggaran ini. Kemudian yang kedua adalah kejelasan dasar acuan dari setiap anggaran yang direncanakan. Kemudian dari sisi nasionalisme, kita harus melihat bahwa proses yang dilakukan harus berdasarkan musyawarah dan mufakat untuk mengambil keputusan yang bersifat partisipatif. Kemudian kedua adalah tidak mementingkan diri sendiri atau kelompok dalam penentuan perencanaan anggaran. Jadi selalu melihat dari berbagai sisi dan menerima masukan-masukan gitu. Kemudian dari nilai etika publiknya, yang pertama itu diperhatikan adalah bagaimana menyusun anggaran dengan cermat dan disiplin. Kemudian yang kedua adalah kita perlu mempertimbangkan nilai-nilai yang ada di masyarakat pada saat proses perencanaan anggaran. Kemudian menganalisis secara politik, sosial, dan budaya. Dari komitmen mutunya, kita selalu berusaha untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Yang kedua adalah pelibatan semua pegawai untuk baik dalam memberikan masukan ataupun berkaitan dengan anggaran-anggaran subbagian mereka. Kemudian ketiga, kita perlu beradaptasi pada perubahan situasi dan kondisi di lapangan. Dan yang keempat adalah kita siap diawasi. Kemudian yang kelima, kita harus bekerja dengan efektif dan efisien. Nilai selanjutnya adalah anti korupsi. Nah, anti korupsi ini dalam perencanaan anggaran kita berusaha untuk jujur, bertanggung jawab, kerja keras, disiplin, kemudian mengacu kepada dasar hukum dan aturan yang ada. Berikutnya adalah menyusun dan mengelola data pemilih. Nah, nilai aneka akuntabilitas yang bisa dilakukan dalam tusi ini adalah yang pertama melakukan tugas dengan berintegritas dan bertanggung jawab. Kemudian yang kedua mempublikasikan data pemilih agar dapat diakses oleh masyarakat. Kemudian yang ketiga melakukan rakor dengan stakeholder. Keempat terbuka pada masukan masyarakat terkait perubahan data pemilih baru atau pemilih yang sudah meninggal. Kemudian yang kelima melaporkan perkembangan daftar pemilih secara bertingkat. Sementara nilai nasionalisme dilihat dari yang pertama menjamin hak pilih semua warga negara sesuai undang-undang dengan memastikan daftar-daftar di daftar pemilih. Kemudian yang kedua, melakukan tugas dengan profesional dan berintegritas. Kemudian yang ketiga, tidak diskriminatif dalam menerima laporan masyarakat. Yang diperhatikan adalah etika publik. Nah, dalam menyusun dan mengelola data pemilih, kita harus melayani setiap laporan masyarakat dengan hormat dan sopan. Kemudian yang kedua, menjaga rahasia data pribadi pemilih yang dipercayakan kepada KPU. Nah, data pemilih kan mengandung elemen-elemen data yang tidak bisa sebenarnya disebarluaskan kepada orang yang tidak memiliki kewenangan dalam mengelola data tersebut. Kemudian yang ketiga, tidak menyalahgunakan kewenangan. Yang keempat, memberikan informasi secara benar. Kemudian yang kelima, melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin. Kemudian dari sisi nilai komitmen mutu, kita harus memperbaiki data-data pemilih secara berkelanjutan. Kemudian kita pelibatan semua pegawai, kemudian melakukan inovasi dalam menyusun data pemilih, siap untuk diawasi dan melakukan secara efektif dan efisien. Kemudian nilai anti korupsi, kita harus jujur, bertanggung jawab, kerja keras, disiplin, mengacu pada dasar hukum dan aturan yang ada. Nah, demikianlah apa yang bisa saya presentasikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat berguna dan bermanfaat, dan saya memohon maaf ketika ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih.